Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resida dari D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan SDIDTK kepada anak. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan SDIDTK atau deteksi dini tumbuh kembang anak. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya, baik Bu. Sebelumnya saya akan bertanya mengenai identitas ibu dan anaknya. Untuk nama anaknya siapa Bu? Rania. Rania. Nama lengkapnya siapa Bu? Rania Humaira Gigi. Baik Bu. Nama ayahnya siapa Bu? Dani. Alamatnya di Sumedang aja Ibu Ya. Untuk tanggal lahirnya Bu? Tanggal 1 Februari 2016. Berarti umur anak Ibu itu kurang lebih 64 bulan lebih 19 hari ya Bu? Ya. Nama ibunya mohon maaf siapa? Bu Yani. Baik Bu, sekarang kita mulai dulu pemeriksaan anaknya ya, ada Rania, untuk melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Bisa berdiri Adek? Bentar. Baik. Berat badannya 16,50 kg. Kita lakukan pemeriksaan tinggi badan dulu ya. Badannya tegak ya. Baik. Hasilnya yaitu 108 cm. Sekarang kita ukur lingkar kepala dulu ya, namanya. Baik. Hasilnya adalah 49 cm. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan HPSP ya. Sekarang kakak akan bertanya kepada Ade Rania ya. Nanti jawab ya. Nah, gini, kakak mau bertanya, kalau Rania kedinginan, Rania pakai apa? Pakai jaket. Pinter. Kalau Rania lapar? Makan. Kalau Rania capek atau lelah? Sekarang menurut Rania yang paling panjang yang mana? Iya, pinter. Selanjutnya Rania belajar menggambar yuk. Mau? Iya. Nih, dikasih ini. Bentar dulu ya. Rania gambarnya kayak gini bisa nggak? Coba. Tuh. Pilih. Ya, yang ini. Yang ini coba. Yang ini. Ya, udah pintar. Udah ya, udah dulu. Sekarang kakak pengen Rania menunjukkan warna-warna. Udah tahu kan warna-warna? Nah, di sini kakak punya 4 warna. Nih. Sekarang Rania tunjuk kertas yang warna merah. Warna hijau, warna kuning, warna biru. Sekarang saya akan bertanya kepada Ibu mengenai apakah Rania ini udah bisa mengancingkan baju atau pakaiannya sendiri? Bisa. Baik, apakah anak bereaksi tenang dan tidak rewel jika Ibu bepergian? Sekarang lebih seringnya tidak. Iya. Tapi pernah ya Bu? Iya. Apakah anak sepenuhnya bisa berpakaian sendiri? Bisa. Ya. Rania, sekarang kita akan bermain-main ya dengan gerak-gerak. Mau? Ya. Sekarang rentangkan tangannya kayak gini. Belum, angkat kakinya. Kakak hitung
hitung ya sampai 6, jangan dulu turun nanti ya. Hitung 1, 2, 3, 5, 6. Sekarang ganti yang ini, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang Rania lompat dengan satu kaki bisa, tapi hitung sampai 3 ya. 1, 2, satu lagi. Pintar, udah ya. Sekarang kakak mau kasih ini caranya. Kita duduk aja. Duduk. Rania simpan pulpen ini di atas kepala. Ya. Rania simpan pulpen itu di belakang Rania. Simpan pulpen itu di depan Rania. Di depan. Nah, ya. Di samping Rania. Baik, udah ya. Pintar. Nanti terus dikembangkan ya. Kakak punya 3 benda di sini ya. Nah, Rania nanti sebutkan ini barangnya apa aja ini. Apa? Bola. Ini untuk apa? Kalau yang ada di sekitar Rania, meja untuk apa? Kalau kursi untuk? Udah ya. Nah, sekarang kalau Rania pok ame-ame gimana? Kalau cilukba? Nah, kalau Rania mau sesuatu nunjuknya gimana? Udah pintar ya. Nanti Rania bentuk ya sesuai dengan yang kakak tunjuk ya. Nah, sekarang tunjukkan untuk bentuk yang ini. Ya, benar. Yang ini? Untuk yang ini? 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 Yang ini terakhir? Iya, pintar. Ibu, sekarang ada deteksi dini penyimpangan perilaku dan emosional. Ini diisi oleh Ibu ya. Saya kasih waktu. Ibu bisa jawabnya ya atau tidak, disesuaikan dengan kondisi anaknya. Silahkan. Dan dia capek. Bisa dibuka lagi, Bu. Yang ini bubur. Ini untuk deteksi dini gangguan pemusatan perhatian atau GPPH ya, Bu. Kalau 0 itu berarti tidak, kalau 3 itu ya. Kalau 1 sama 2 itu berarti sedang ya, di tengah-tengah. Ibu bisa pilih aja kira-kira yang mana. Ya, udah, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih ya. Sekarang saya akan kalkulasikan terlebih dahulu ya untuk hasil dari deteksi dini tumbuh kembang anaknya. Untuk deteksi dini tumbuh kembang anak itu tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya, Bu. Nah, untuk hasilnya itu mulai dari berat badannya itu 16,50 kg dan tinggi badannya 108 cm. Itu adalah normal ya, Bu. Untuk lingkar kepala yaitu 49 cm. Untuk perkembangan anak alhamdulillah ya, Bu, normal. Mulai dari daya dengar normal, daya lihat normal, perilaku dan emosional normal, dan perkembangan anak yang tadi juga sudah normal, Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya periksa dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan Bu, nama saya Resida. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Lingkungan Sumedang. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan penyuluhan mengenai MTBS dengan klasifikasi malaria dengan memberikan pencegahan serta pengobatan pada malaria. Karena anak ibu kemarin mengalami malaria ya Bu. Nah, tujuannya yaitu agar ibu mengetahui cara pencegahan serta pengobatan pada malaria anak ibu. Sekarang sebelum ke pengobatan serta pencegahan sendiri, saya akan memaparkan dulu apa sih malaria itu. Nah, malaria sendiri adalah penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah ibu. Untuk penyebabnya itu sebenarnya disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium. Nah, Plasmodium itu terdiri dari ada 3 ya Bu. Nah, di sini terdiri ada Plasmodium falciparum yang demamnya itu hampir setiap hari. Nah, untuk selanjutnya ada Plasmodium vivax atau oval. Nah, yaitu demam terjadi setiap 3 hari. Untuk yang ketiga ada Plasmodium malariae, yaitu demam yang terjadi setiap 4 hari sekali. Nah, untuk gejala malaria itu ada gejala awal. Gejala awalnya itu seperti kurang tidur, tidak nafsu makan, rewel ya Bu, kayak nangis gitu ya, mudah mengantuk. Nah, adapun gejala yang lebih serius nih seperti anak ibu kemarin. Nah, kemarin itu kan gejalanya ada demam. Nah, itu demam dan pernapasan cepat itu udah masuk ke gejala yang semakin parah ya Bu. Nah, demam akan meningkat secara bertahap selama 1-2 hari dan dapat naik tiba-tiba sampai 40 derajat Celcius. Untuk gejala lain itu biasanya ada sakit kepala, mual, terasa nyeri, dan masih banyak nyamuk. Sekarang ada pencegahan yang harus ibu lakukan di rumah agar tidak terjadi penyakit malaria, apalagi jika memang di lingkungannya sudah tercemar tentang penyakit malaria. Nah, ibu diharuskan untuk menggunakan kelambu ya Bu untuk mencegah malaria sendiri. Karena malaria itu bisa dicegah apabila kita tahu cara pencegahannya ya Bu. Nah, untuk yang pertama itu ibu dan anak harus tidur menggunakan kelambu biar nyamuknya itu tidak masuk ke dalam kamar. Nah, yang kedua itu ada kelambu. Kelambu juga itu harus menggunakan obat anti nyamuk ya Bu, karena untuk membunuh nyamuk, tetapi jangan membahayakan untuk manusia ya. Nah, yang ketiga ada gunakan kelambu pada malam hari, terutama pada saat tidur. Dan keempat, gunakan paku dan tali untuk menggantung kelambu sendiri ya Bu. Yang kelima ada ujung kelambu itu harus disimpan di bawah karpet atau kasur supaya tidak ada nyamuk yang bisa masuk. Nah, selanjutnya itu jika kelambu kotor, cuci, tetapi cucinya itu jangan di tempat yang mengalir dan seperti di sungai, karena obat anti nyamuk tidak baik untuk ikan-ikan. Selanjutnya ada juga hal-hal lain yang dapat berpengaruh, yaitu bila memungkinkan ya Bu, semprot kamar ibu atau ruangan dengan obat anti nyamuk dan gunakan lotion anti nyamuk atau krim anti nyamuk dengan mengandung 30-50% DEET. Selanjutnya, gunakan pakaian jika tidur itu gunakan pakaian yang baju panjang, celana panjang, terus pakai kaos kaki supaya mengurangi nyamuk untuk menggigit tubuh kita. Nah, selanjutnya jaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ibu harus sering-sering menguras bak mandi atau membersihkannya. Selanjutnya, jika banyak penampungan air ya Bu yang bisa menjadi sarang nyamuk itu, maka harus cepat-cepat dibersihkan dan jangan sampai ada genangan air yang seperti itu ya Bu, karena itu dapat memicu adanya nyamuk. Nah, selanjutnya itu
jangan menggantung pakaian di rumah. Kan kita banyak ya Bu sering melihat, atau saya sendiri juga kadang suka. Nah itu tuh jangan digantung karena akan menyebabkan menjadi sarang nyamuk. Nah selanjutnya, jika anaknya masih demam, ibu harus segera berobat ya Bu. Terakhir ada penata laksanaan tindakan pengobatan malaria pada anak. Nah pertama yaitu kami akan memberi obat anti malaria oral pilihan pertama, yaitu beri 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari 38,5 derajat Celcius. Nah nanti juga kami akan memberitahu kapan ibu harus kembali ke puskesmas atau ke sini ya Bu, dan lakukan kunjungan ulang 3 hari jika tetap ada, dan jika lebih dari 7 hari kami akan merujuk untuk menindaklanjuti ke depannya ya Bu. Sekarang cara pemberian obat oral di rumah, pemberian paracetamol. Nah ini ya Bu. Nah di sini sudah terlihat ya Bu, ada paracetamol itu kan kemarin anak ibu demamnya itu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Maka kami akan memberikan paracetamolnya. Nanti ibu harus memberikan setiap 6 jam sekali. Nah untuk dosisnya itu terlihat ya Bu di sini. Ada yang 500 mg atau 100 mg dan ada sirup. Nanti akan disesuaikan. Untuk tablet yang 500 mg itu nanti diberikannya hanya 1/2 dari tablet. Sedangkan yang 100 mg itu nanti diberikannya 2 tablet, dan nanti sirup juga akan disesuaikan. Yang penting ibu mengerti aturan dari penggunaan obat ya Bu. Nah sekarang ada cara pemberian obat oral di rumah anti malaria sesuai penyebab. Nah sebenarnya kan penyebab malaria itu banyak ya Bu, tetapi karena anak ibu kemarin demamnya itu hampir setiap hari dan terjadi pada 2-3 hari, maka kami akan memberikan obat mengenai anti malaria oral untuk malaria falciparum atau hampir setiap hari. Nah obatnya itu di sini bisa dilihat ya Bu, ada artesunat, amodiakinin, dan primaquine. Nah primaquine di sini, nah di bawah ada hari ke-1. Hari ke-1 itu di sini ada pemberian artesunat, amodiakinin, dan primaquine. Untuk hari kedua dan ketiga ada artesunat dan amodiakinin. Ibu bisa lihat ya di sini. Untuk pemberiannya itu artesunat 1 tablet, untuk amodiakinin itu 3/4 dari tablet yang diberikan, primaquine itu hanya 3/4 dari tablet yang diberikan, dan untuk hari kedua dan ketiga artesunat dan amodiakinin itu masing-masing 1 tablet per harinya. Nah mungkin penjelasan dari saya mungkin hanya itu ya Bu, penyuluhannya. Sebelumnya apakah ibu ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak? Ya baik, kalau begitu saya akan bertanya sedikit ya Bu untuk mengevaluasi hasilnya. Nah sebenarnya yang ibu ketahui sih tentang pencegahan malaria sendiri itu harus bagaimana? Saya dan anak saya setiap mau tidur harus pakai kelambu Ya. terus pakai obat anti nyamuk Ya. dan pakai baju panjang, pakai celana panjang, pakai pakaian kaki, terus sering mencuci bak air ya, supaya gak ada genangan air yang mengumpul ya, supaya gak ada nyamuk. Ya benar. Apakah ibu sudah paham mengenai pengobatan obat anti malaria ataupun paracetamol untuk nanti di rumah? Ya, yang penting ibu nanti pahami betul ya, di wadah obat kan kata tulis ada dosisnya, ada ya intinya kita harus mengikuti instruksi apa yang sudah diinstruksikan di tulisan tersebut ya Bu. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya akan menyimpulkan terlebih dahulu ya Bu. Nah untuk kesimpulannya itu ada pencegahan malaria. Pencegahan malaria itu ibu diusahakan memakai kelambu karena itu bisa mencegah nyamuk masuk ke dalam. Nah selain itu banyak juga hal-hal lain yang bisa
mencegah malaria ya Bu, seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Dan untuk pengobatan seperti obat anti malaria oral, obat paracetamol jika lebih dari 38,5 derajat Celcius, dan jika 3 hari demam itu ibu harus kunjungan ulang, dan jika lebih dari 7 hari ibu harus dirujuk anaknya untuk ditindaklanjuti. Nah, baik Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.